Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat. Alhamdulillah Allah bangunkan kita dalam kondisi yang sehat. Allah tuntun kaki kita, hati kita untuk segera datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang kita gunakan di awal hidup kita dengan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita pada semua organ tubuh kita untuk sujud kepadanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat sehat yang benar-benar kita manfaatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Tidur itu nikmat bapak-bapak dan ibu-ibu. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur, harus ke dokter, harus dirawat karena tidak bisa tidur. Nikmat itu nikmat menghilangkan segala penat kita, pusing kita, lelah kita yang telah kita alami dari pagi hingga malam. Al-laili libasa, kata Allah, bahwa malam itu libasa untuk kita beristirahat, untuk kita benar-benar menutup diri kita dari aktivitas apapun. Maka itu kenikmatan yang kadang tidak kita sadari, bahwa ketika kita lelah, kita tidur dan tiba-tiba bangun, itu kenikmatan yang luar biasa. Kadang tidak kita syukuri. Makanya ketika bangun tidur ngucapinnya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini diulang-ulang. Kalau saya suka mengulang-ulang karena kita harus diingatkan, ya, usia berapa kita. Ada yang mungkin di sini hadir dari kecil, mungkin kita sudah dewasa, sudah mungkin usia kita sudah usia yang ambang senja, 50 tahun ke atas dan 60 tahun ke atas. Sudah biasakah ucapan syukur itu kita ucapkan di pagi hari? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da, atau alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, inilah ucapan syukur, itulah yang membawa kaki kita ke ibadah selanjutnya, Bapak dan Ibu. Jangan diremehkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik yang kita rutin, lazim, kita lazimkan dalam setiap kehidupan kita, itu akan membawa kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kenapa orang ada yang tidak
mudah untuk bangun setiap harinya dan menuntun kakinya ke rumah Allah, karena dia tidak terbiasa melafazkan kalimat-kalimat thayyibah dalam setiap kegiatannya. Ini penting Bapak dan Ibu, ini sederhana kecil tapi menentukan tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan, amal-amal ibadah yang besar dalam kehidupan kita. Kadang kan kita maunya yang besar, ngancam, entar malam bangun jam 3 sholat tahajud 12 rakaat, lupa baca doa tidurnya, ya, bablas karena kecapean, bangun-bangun subuh, kadang kesiangan. Jadi rutinitas dawam yang terus kita lakukan setiap hari menentukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau tidurnya baca doa Bapak dan Ibu, ya, baca doa tidurnya, apalagi kulhu 3 kali, Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya, 3 ayat surat Al-Baqarah, ya, dan doakan. Nah ini yang kita tidak punya, doa malam. Ya. Kalau di agama lain ada doa malam, ya. Kalau kita nggak ada, lupa, ya. Padahal ada tuntunannya doa. Apa yang kita doakan? Diri kita doakan, diri kita Bapak dan Ibu. Banyak dosa nih kita nih, dosa umur udah 50 tahun ke atas, dosa ada yang 60, dosa. Ya Pak Ustadz yang diomongin, ya kita taubat dosa, minta sama Allah setiap harinya, setiap malamnya, ya, ya Allah, doakan ampuni segala dosaku dari pagi hingga malam ini. Kita kan nggak tahu dari pagi tadi, hari ini nih sampai malam nanti, apakah kita melakukan kesalahan? Pasti, kan gitu ya. Pasti kita melakukan kesalahan, karena interaksi atau tidak berinteraksi atau menyia-nyiakan waktu sebagai tanda bahwa Islam kita jelek. Karena hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, atau kita menyia-nyiakan waktu kita. Ada sehatnya ini, kan gitu ya. Nonton atau nonton YouTube seharian. Sekarang TV nggak laku karena YouTube. Kan Ustaz nonton YouTube-nya ceramah, masa? Ceramah paling kuat 5 menit, 10 menit. Ya. Selebihnya kulineran Ustaz, kuliner. Nah, kuliner. Atau ya, kita berinteraksi dengan orang terdekat kita, istri atau suami kita, ya, dompet tipis, ya, genteng bocor, punya mobil bannya kempes, anak ingusan, ya. Senggol bacok sama istri ya. Jadi udah tanggal tua, istrinya atau suaminya nyinggung perasaan. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, siklus hidup kita itu pasti ada salahnya. Kunci dengan doa di malam hari. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Itu kan doa untuk kita. Ada bahasa Arabnya ada tadi, ya. Kulhu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, kulhu 3 kali, Falaq, Anas. Ayat kursi, tidur Bapak Ibu, baca doa dulu. Lagi tiduran, tiduran nggak apa, baca doa, ya Allah, ampuni doa saya, dosa saya, kesalahan saya, mudahkan urusan saya. Kemudian ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua saya
dan mudahkan urusannya. Kan orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Mudahkan urusannya karena dia punya urusan nanti di hadapan Allah. Sekarang orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sedang mungkin di alam kubur, punya urusan sama Allah, punya urusan. Keimanan kita, akidah kita, kita percaya ada alam kubur, Bapak dan Ibu. Maka mudahkan. Pak Ustadz apa nyampe doanya? Mudahkan. Ud'uni astajib lakum. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan doanya. Doa kalian aku kabulkan. Yakin, ini kan masalah keyakinan. Doakan. Kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Intinya ibadah, otaknya ibadah. Mukhul ibadah itu otaknya ibadah. Otak itu inti dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau ada ya daging kumpulan saraf-saraf di sini terluka sedikit, kena benturan sedikit, selesai. Karena itulah inti kehidupan kita. Ya. Selesai Bapak dan Ibu. Mukhul, otak. Makanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa Bapak dan Ibu. Seberapa banyak dosa kita? Seberapa banyak kesalahan kita? Doa setiap hari. Terus rutin, dawamkan terus. Agar nanti ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tidur kita. Ustadz udah baca doa, udah baca ayat kursi, mimpinya masih buruk. Kalau mimpi buruk itu di luar kendali kita. Tapi ketika doanya benar, baca-bacaannya benar, insya Allah Allah jauhkan setan dari tidur kita. Karena ketika tidur, itulah kondisi yang kita tidak berdaya sama sekali. Makanya ketika bangun, alhamdulillah nggak keterusan tidurnya. Coba kalau keterusan tidurnya dibangunin, tiba-tiba kita gelap, ya. Saya belum pernah ngalamin sih. Bapak Ibu juga belum pernah ngalamin kan? Karena kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba keterusan. Makanya ketika tidur adalah rutinitas. Doa kita yang harus kita sampaikan, kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rapi, tidurnya bangunnya rapi, maka Allah tuntun terus kita, tubuh kita ini, badan kita ini, ya, nafas kita ini, jiwa kita ini terus ke kebaikan. Jadi nggak ada ujuk-ujuk ya tanpa ibadah-ibadah yang kita lakukan yang sederhana itu menjadikan kita rutinitas ke dalam ibadah yang besar, itu tidak ada. Tanpa melakukan ibadah-ibadah yang kecil. Bapak dan Ibu, sholat itu Bapak dan Ibu melakukan apa? Wudu. Itu hal yang kecil, tapi mala yatimul wajib ila bihi wahwal wajib. Wudu itu wajib apa sunnah? Wudu itu dalam fikih wajib apa sunnah? Wajib. Tanpa wudu sholat tidak, ya Ustadz Reza tuh yang ngajarin, tidak sah kalau tidak wudu. Kenapa? Ada ayatnya, faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum, gitu kan? Itu ayatnya. Tapi ada kaidah usul fikih yang menjadi wajib wudu itu. Mala yatimul wajib ila bihi bahwa wajibun. Tidak sempurna ibadah, sesuatu ibadah dengannya, maka dia itu wajib.
Tidak sah sholat itu, ya, sholat itu tidak sah kecuali dengan wudhu. Maka wudhu itu wajib. Gitu kaidah usul fikihnya. Nah, yang sederhana itu kita lupa, maka tidak sah. Begitu juga, ya, amal-amal ibadah yang kecil itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu tidak bisa mendawamkan sholat tahajud tanpa mendawamkan sholat duha. Coba. Orang yang suka sholat duha, otomatis dia pasti terbangun di sholat tahajud. Kalau begitu ya itu tidak ada teorinya. Tapi jalanin aja coba. Orang yang dawamin sholat duha, maka dia akan tergerak organ kita itu untuk sholat yang lebih sulit, Bapak dan Ibu. Waktunya, ya, kondisinya itu sulit. Bayangkan sholat tahajud itu jam 3 itu kita lagi nikmatnya tidur. Kalau kita tidak biasa menjalankan berkomunikasi sama Allah selain sholat 5 waktu, ya itu sulit. Sholat duha aja sulit, apalagi sholat tahajud. Sholat duha bolong, nggak pernah kita. Sholat duha, rutinkan, dawamkan, maka Allah pasti bangunkan kita di sholat tahajud. Itu jadi iringi hari-hari kita dengan ibadah agar Allah menuntun setiap hidup kita sadar dengan, wah kayaknya belum sholat nih ya, kayaknya belum sholat duha, tinggalkan sholat duha. Ini yang sulit adalah sholat tahajud. Itu Bapak dan Ibu. Nah ini adalah, ya, adabun nafsi, adab kita terhadap diri kita. Jadi kemarin tuh, ya, bagaimana kita mengisahkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, tidak akan masuk surga. Ya, Bapak dan Ibu, ya. Termasuk tadi hal yang kita bicarakan, doa, ibadah-ibadah yang harus kita jalankan walaupun sunnah, itu adalah ayat-ayat Allah. Allah yang memerintahkan, wa minal laili fatahajjat bihi laka nafilatan lak, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Apa itu? Di sepertiga malam, Bapak Ibu, ada tahajud nafilatan lak, kata Allah, sebagai sunnah buat kalian. Nafilah ini perintah Allah. Asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini yang kita tidak sadar, adab terhadap diri kita tidak kita taruh di maqaman mahmudah, tempat tertinggi. Betapa banyak orang yang dulunya dihina, tetapi ketika dia dekatkan kepada Allah, dia ditempatkan tertinggi. Betapa banyak orang yang tadinya ditinggikan, dihormati, ketika dia jauh dari Allah, maka Allah rendahkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sepertiga malam, ya, ini adab buat kita. Jadi diri kita ini harus mengerti adab-adab. Ya. Kemarin saya bahas tentang bagaimana orang yang durhaka sama ayat-ayat Allah, sama Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga. Tapi kita diajarkan sedetil-detilnya. Inilah agama yang detail, Bapak dan Ibu. Agama Islam itu adalah agama yang detail. Agama yang ibadahnya itu luar biasa detail. Tinggal kita maukah dalam kehidupan setiap hari kita itu bernilai ibadah. Karena agama Islam mengajarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengancam, masuk neraka. Yang masuk neraka, kata Allah, adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, apalagi yang
sholat, yang setiap subuhnya rajin, masuk surga. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Kulukum dakhalal jannah, ya kan? Dakhalal jannah. Setiap kita itu masuk surga. Ila man aba, kecuali yang tidak mau. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang masuk surga, kata Rasul, ada yang tidak mau. Kulukum dakhalal jannah. Setiap kita itu masuk surga. Ila man aba, kecuali yang tidak mau. Ternyata di dunia ini ada yang tidak mau. Yang nggak beriman, nggak mau, nggak percaya ada neraka dan surga. Ya, sekarang ini Bapak dan Ibu, banyak remaja-remaja kita sedang digiring ke agnotis. Oh, agnotis, agnotis, percaya Tuhan, tapi tidak mau ada agama, tidak mau terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, tidak mau. Di agnotis ini disebarkan. Ada berapa selebritis yang menyebarkan agnotis ini. Ada orang terkenal yang memang mencontohkan, saya agnotis. Terang-terangan sekarang. Orang yang ada percaya dia Tuhan, tapi dia tidak mau beragama. Bagaimana itu? Bapak dan Ibu. Nah, ini nafilatul lak, ada tambahan. Asa rabbuka maqam. Nanti kehidupannya akan di Allah hidupkan. Hatinya, jiwanya, ketika sering melaksanakan sholat tahajud, dan Allah taruh dia di maqam mahmudah, tempat yang mulia, Bapak dan Ibu. Ya. Kebalikannya, kemarin kita bahas tentang ya satu ayat, ya. Innalladzina kadzabu bi ayatina. Ini bukan kafaru, ya. Ini bukan menolak, tapi kadzabu. Mendustai. Ini banyak orang yang mendustai, bohong, membohongi ayat-ayat kami. Bisa jadi dia tidak percaya, bisa jadi dia percaya, tapi dia menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Ya. Banyak kejadian akhir-akhir ini yang kita terjengam. Loh, kok bisa ya? Kan dia orang Islam, kan dia tiba-tiba kok dia pro itu. Kok bisa ya? Ini hati-hati. Kadzabu, kata Allah. Innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Ini ada dua. Orang yang kadzabu, bisa jadi orang kadzabu itu minal kafirin wal muslimin, bisa kan gitu ya? Kadzabu, karena Allah tidak letterless mengatakan innal ladzina kafaru, tapi innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Yang kedua ciri-cirinya. Jadi orang yang kadzabu, yang dia mendustakan ayat-ayat Allah padahal dia mengerti, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tapi dia tidak mengerti. Mendustakan itu tidak menganggap, ya, tidak percaya, itu mendustakan. Ya. Saya membohongi Ustaz Reza, berarti saya menipunya, gitu ya, nipunya. Berarti kan dia kenal sama saya kenal sama Ustaz Reza. Kadzabu, orang-orang yang mendusta ini kenal dengan ayat Allah, tahu dia dengan ayat Allah, tapi dia membohongi, mendustakan ayat Allah, tidak mau mengimani, mempercayai ayat-ayat Allah. Padahal dia tahu. Kecuali kafaru, bisa jadi orang yang mengingkari, yang menolak ayat-ayat Allah, dia tidak mengetahui ayat-ayat Allah. Tapi kadzabu itu tahu.
Ya. Kadzabu itu berarti ada maksud sengaja dia mendustakan karena tidak mau percaya sama Allah. Bisa jadi dia tidak mau menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Innal ladzina kazzabu wastakbaru. Yang kedua adalah sombong. Dia tuh sombong. Kenapa? Dia merasa sudah tahu, dia tidak mau menjalaninya. Nah, ini kita dalam rangka bagaimana kita punya adab dalam kehidupan kita, memposisikan agar diri kita punya adab termasuk beragama ini. Ya, Bapak dan Ibu ya. Yang sombong itu orang yang pintar apa yang tidak tahu? Sombong itu orang yang merasa pintar. Karena baru merasa belum pintar. Karena dia merasa sudah berilmu pengetahuan, dia sudah merasa menuntut ilmu banyak, dia sudah merasa dalam posisi yang lebih dari orang lain. Biasanya itu dia sombong. Kata Rasulullah, sombong itu ya, batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Menolak kebenaran. Ini sombong. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kita sedang mengajari diri kita adab. Makanya bab ini adab di nafsihi. Bagaimana agar diri kita punya adab dalam kehidupan. Ini belum adab kepada makhluk manusia. Ya, sesama manusia. Ini belum. Ini baru kita mengajari adab kita. Bagaimana orang yang ketika beradab dan orang yang tidak beradab dalam kehidupan beragama. Wastakbaru, kibar itu dosa yang tidak diampuni Allah. Kenapa iblis itu pasti masuk neraka? Kenapa setan itu pasti masuk? Aba wastakbara. Ketika seluruh makhluk disuruh sujud kepada Adam, bukan menyembah Adam, untuk menghormati Adam atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, pas sajadu, maka disuruh sujud. Illa iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan, tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kenapa iblis tidak mau menghormati penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini, yaitu manusia? Bukan sujud karena menyembah Adam, bukan, tapi menghormati penciptaan Allah yang sempurna. Allah suruh sujud, pas saja dulu. Illa iblis. Semuanya maka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Istakbar. Dia enggan dan dia sombong. Makanya kata Rasulullah, sombong itu batolal haq. Dia menolak kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika ada dari kita, hati kita semua ini dalam kita mengajarkan diri kita adab ya di dalam diri kita agar diri kita ini benar. Kalau kita mendengarkan kebaikan kemudian kita menolak kebaikan itu mungkin ada kesombongan. Jadi ketika kita mendengarkan kebaikan itu cerna dulu. Ya. Kata Imam Ali, unjur maqala. Ini Imam Ali, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Unzur maqala. Lihat apa yang dia katakan. Wala tanzur man qala. Dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Ketika kebenaran itu datang, mungkin dari cucu kita nih datang nih ya. Cucu kita lagi lewat, ada azan, cucu kita bilang, yang sholat. Hah? Tadi dulu yang lagi sibuk. Jangan gitu. Atau mungkin dari orang yang kita anggap rendah. Kita melawan. Atau orang tua lagi nasihatin kita. Atau masukan itu dari anak kita yang sebetulnya, Pak, ini sudah usianya Bapak. Sebaiknya Bapak kurangi nonton TV-nya. Gitu.
Itu bukan sombong aja, itu malas juga. Nggak mau, itu kan kebenaran, ya. Mengajarkan satu kebaikan dan kebenaran, itu kebenaran, itu hak. Wala tabisulnal haq wala talbisunal haqqa wal batila inna batila kana zahuqa. Tidak bisa diaduk-aduk, dicampurin antara kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Inna batila kana zahuqa. Karena kebatilan itu pasti kalah. Jadi jangan diselimutin, jangan ditutupin kebatilan itu, karena kebatilan itu akan terbuka, karena kebenaran itu akan pasti menang. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar sesuatu, mendapatkan pelajaran sesuatu, jangan ditolak. Batolak hak, karena itu bagian dari kesombongan. Ketika kita melihat kejadian yang besar, ya, banjir tiba-tiba datang, terus pernah di Garut itu banjir, dan kita menolak, ini karena alam, tidak bisa. Itu kita menolak kebenaran. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan banjir. Itu dulu. Nah, kita ajarkan diri kita adab bahwa segala sesuatu likulli syai'in qudrah, kata Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada takdirnya. Allah yang tentukan. Kenapa? Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in. Ini selalu Bapak baca nih, tapi nggak pernah diterapkan, diresapi maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah selain Allah, la syarikalah. Wahdahu, dialah Allah satu. La syarikalah, tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Lahul mulk, Allah yang mempunyai kekuasaan. Walahul hamdu, Allah yang mempunyai kesucian. Wa huwa ala kulli. Kita sering baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Kita baca, tapi kita ketika mendapatkan kejadian, kebenaran yang Allah datangkan, kita tolak dengan logika kita yang salah dari kita lahir. Ya. Ada kebakaran, kita nggak nerima, apalagi kita korban, itu pasti nggak nerima. Tapi saya punya pengalaman Bapak dan Ibu, ketika saya kecil dulu, saya kenal ada kebakaran di Depok ini besar banget, habis semua. Yang punya rumah seorang ustadz Bapak dan Ibu, ustadz biasa, ustadz kampung biasa, ustadz, dia hanya menatap. Dia hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu besar dan tidak bisa dipadamkan, habis. Besok paginya itu habis semua barangnya. Dia hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia yakin bahwa semua tidak bisa, tidak ada kejadian kecuali Allah sudah. La yusibana, kul, katakan ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Bapak dan Ibu, kita harus mengajarkan diri kita ini ya adab terhadap takdir. Jangan sampai diri kita itu batolal haq, ada kesombongan. Kadang kita meratapi ketidakberuntungan kita dengan segala macam keluh kesah tanpa kita mensyukuri hal yang telah kita dapatkan, kenikmatan yang telah kita dapatkan dalam kondisi kita tidak beruntung. Ini kebanyakan manusia. Jadi ketika kita tidak beruntung, nasib kita, ya, uang tidak ada, pekerjaan tidak jelas, rumah tangga tidak karuan, harus kita syukuri. Masih ada yang kita syukuri. Jangan batolal haq, jangan menolak kebenaran, kenikmatan yang Allah telah turunkan gara-gara kita berkeluh kesah berkepanjangan. Kita masih bisa bernapas, Bapak dan Ibu, masih bisa makan, masih sehat, masih Allah berikan kesehatan.
masih bisa tidur 8 jam sehari, masih bisa bangun pagi dengan napas yang panjang. Bayangkan, di rumah sakit ada anak umur 10 tahun sudah cuci darah dan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap 1 jam dia bangun, setiap 1 jam dia bangun, dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Masih lebih baik mana? Masih menolak kebenarankah kita? Masih menolak nikmat yang Allah berikan? Gak bisa. Ketika tidak beruntung, mari kita melihat ada yang lebih tidak beruntung dari kita. Kepada Nebo, istikbar. Jadi allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ajarkan adab kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedikit pun kita, kan keluh kesah itu manusia. Iya. Jadilah manusia yang tidak manusia. Jadilah manusia yang kuat karena nikmat Allah. Aluan jazua, gitu ya. Idza masahut syaru jazua wa ina khairun syaru manua. Manusia itu kalau dikasih tidak beruntung, dia ngeluh. Ya. Wa idza khairun manua, tapi kalau dikasih kebaikan, duit lagi banyak, manua. Lupa dia. Tapi ada manusia yang tidak begitu, illal musallin. Kecuali tidak begitu ada, kata Allah. Ya. Manusia itu kalau dapat keburukan, tidak beruntung, duit lagi seret, rezeki mampet, jazua, keluh kesah, ngomong sana kemari, ini Allah nggak adil nih sama kita nih. Ya, sama saya nih, oh, saya susah banget nih. Itu. Wa idza khairu, ketika dia dapat rezeki banyak, bahagia dengan anak dan istri dan keluarga dengan suami, manu'a, dia lupa sama Allah. Illal musallin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang mendirikan sholat. Bapak dan Ibu ini mudah-mudahan bukan bukan yang berkeluh kesah. Kan wajar Pak Ustadz kita. Ya, cukup kita mengajari diri kita dengan adab bahwa ketika kita mendapatkan takdir yang tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersabar. Dan ketika kita dapat takdir yang Allah tentukan dengan kenikmatan, kebahagiaan, cukup kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibu umurul mu'minin. Ajib ya, mengagumkan. Makanya kata kalau orang Arab melihat yang sesuatu yang bagus-bagus, ajib gitu ya. Ya Pak ya, ajib di umurul mu'minin, sangat mengagumkan urusan orang beriman itu. Apa? Ya, jika ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dua Bapak dan Ibu, illal musallin, orang yang dirinya diberikan adab, pemahaman adab terhadap sholat, yang dirinya sudah punya adab terhadap ibadah yang namanya sholat. Dirinya sudah paham, mengetahui, paham terhadap sholat apa itu. Sholat bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu lihat film-film Solin? Orang yang biksu-biksu yang dia ada di tempel itu apa ya? Ini ya, biara itu ya. Itu kan dia mengabdi Bapak dan Ibu. Lama dia, kepalanya botak ya. Islam itu mengajarkan adab kita agar diri kita agar mempunyai adab terhadap ibadah yang namanya sholat. Karena sholat menghindarkan kita dari keluh kesah.
yang menjadikan kita istikbar, batolal haq, menolak kebenaran terhadap apa yang Allah turunkan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Salat, Bapak dan Ibu, menghindari haluan jazua, keluh kesah kita. Ilal musallin, kata Allah, kecuali orangnya dirikan sholatnya benar, tepat waktu. Sholatnya ketika panggilan azan, jangankan sholat, panggilan azan letakkan semuanya. Ketika panggilan azan dia sudah siap seluruh jiwa raganya, karena dia sudah memiliki adab dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah. Wastakbaro anha, pada ayat-ayatnya, pada ayat Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, bukan fiha tapi anha. Ayat itu, ayat Allah. La tufattahu lahum abwabas samai. Ini Bapak dan Ibu, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan, tufattahu, dibukakan, lahum, kepada mereka, abwabas samai, ya, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu langit, ya, yang di sana ada rezeki, ya. Abwabas sama wala yadkhulunal jannah. Jadi Bapak dan Ibu, la tufattahu lahum, ketika ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, ya, anha, terhadap ayat-ayat itu, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan minas sama, keberkahan dari langit. Jadi Allah menutup pintu keberkahan terhadap orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya tidak ada. Oh, uangnya banyak. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mendustakan ayat Allah, itu uang banyak karena dia memang hidupnya untuk mencari uang. Ya, dengan segala cara mengorbankan pengetahuannya, pemahamannya, keimanannya terhadap apa yang dia tuju, yaitu uang, dunia. Ya. Konsep dunia kan gini, wabtagi bima ataqallahu darul akhirat, maka hendaklah kalian cari, persiapkan darul akhirat kalian. Apa itu darul akhirat? Kehidupan akhirat kita siapkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan tapi jangan lupakan kehidupan bukan ayatnya dibalik. Wala tansa wala tansa minat dunia, tapi dibelakangin akhiratnya. Tapi Allah di depanin akhiratnya. Wabtagi, dan hendaklah segiyogyanya hambaku bima attaqallahu darul akhirah, datangkan darul akhirat, kehidupan dunia dalam kehidupan kita. Kita disuruh menyiapkan kehidupan akhirat yang kita tidak tahu kecuali iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nanti kita bisa hidup nanti di darul akhirah. Di akhiratu apa? Ya, dalam surat Al-Isma kan, akhirat itu kekal. Ini disuruh sama Allah, ya, bima ataqallahu darul. Hendaklah kalian mempersiapkan dan datangkan, hadirkan darul akhirah, kehidupan akhirat itu dalam kehidupan dunia kita. Ya. Wala tansa nasib, baru yang kedua, jangan. Tapi yang orang kadzabu ini dia mengerti, paham, tapi dia hanya menginginkan kehidupan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kehidupan dunia itu laksana fata morgana. Bapak Ibu tahu fata morgana? Kalau kita lagi musim kemarau ini, di jalan aspal itu ada air kelihatannya, tapi kita samperin nggak ada air. Itulah fata morgana. Kita melihat kehidupan dunia ini akan menjanjikan keselamatan dan keabadian kita,
Padahal tidak. Itulah fata morgana yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi buat orang mukmin ini, ya, kita yang beriman ini, kehidupan dunia hanya sebentar, itu keyakinan kita. Ya, karena kata Allah, akhirat lah yang ada kehidupan di akhirat setelah kita meninggal. Itulah keimanan kita. Jadi umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, yakin ada kehidupan setelah kematian. Itu yang membuat kita repot-repot bangun sholat tahajud, repot-repot kita subuh di sini, repot-repot selalu menahan emosi kita, repot-repot egois kita tahan, repot-repot kita menyedekahkan harta yang kita susah payah cari, repot-repot kita membina keluarga, mendidik keluarga anak cucu kita untuk menyiapkan darul akhirah. Karena kita yakin kita akan meninggalkan dunia ini, kemudian kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang yang kazzabu wastakbaru, ya, la tufattahu lahum, dalam kehidupan dunianya dia tidak dapat keberkahan Allah. La tufattahu lahum minas sama, itu adalah keberkahan. Menurut tafsir hadis itu al barakah fil hayati, itu keberkahan dalam kehidupan dunia. Kata Allah, la tufattahu lahum, dia tidak akan dibukakan keberkahan. Wala yadkhulunal jannah, di akhirat nanti setelah meninggal tidak masuk surga. Bahkan Allah menggambarkan saking susahnya masuk surga, kata Allah digambarkan saking susahnya masuk surga, la yadkhulunal jannah hatta yaliju bisamil khiyat, sampai, bahkan kata Allah, dia tidak akan masuk surga, bahkan sekalipun unta masuk lubang jarum. Itu kan susah unta masuk lubang jarum, masuk lubang toilet aja nggak bisa unta. Itu perumpamaan Allah. Itu siapa yang mengucap? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahum la yadkhulunal jannah hatta, kata Allah, sekalipun, hatta, sekalipun bisamil hiyad, ya, sampai sekalipun hatta yalijal jamalu bisamil hiyad, sampai sekalipun unta bisa masuk lubang jarum, dia tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak dan Ibu, inilah adab yang harus kita ajarkan pada diri kita. Sebelum nanti kita bagaimana beradab dengan orang tua kita, sebelum kita nanti beradab dengan anak-anak kita, ajarkan adab, karena adab lebih tinggi dari ilmu. Orang berilmu sekarang mayoritas tidak beradab. Profesor gampang banget, yang profesor beneran marah-marah. Karena berat Bapak dan Ibu. Profesor itu adalah anugerah hasil kerja yang panjang. Tiba-tiba orang dengan uang bisa jadi profesor. Orang akademis ini tersinggung Bapak dan Ibu. Profesor itu ada yang 5 tahun bergulat, ada yang 10 tahun baru jadi profesor. Orang dalam berapa bulan bisa jadi profesor. Berat, tersinggung Bapak Ibu ya. Aneh-aneh sekarang. Ada yang bisa ngomong di semut ngomong. Ada Nabi Sulaiman ada. Ketika Nabi Sulaiman ya. Ya, ada tuh ayatnya. Ya, Ustaz Reza ya. Kemarin apa loh, tapi saya lupa lagi sekarang. Ya, jadi ya naml, ya gitu, ya ayuhan naml, ya. Fi manasikakum. Jadi kamu minggir ke tempat-tempat kalian. Kenapa? Ada Sulaiman mau lewat. Nabi Sulaiman senyum karena bisa mendengar bicara semut. Begitu juga ketika ya burung hudhud tidak hadir. Itu dibilang sama Nabi Sulaiman, dari mana kamu?
Diajak bicara, ini zaman sekarang yang dosanya setumpuk, yang ngajinya kagak bener, bisa bicara sama semut. Hebatnya Bapak dan Ibu. Yang lebih anehnya adalah pengikutnya banyak. Itu lebih aneh. Ini orang ini pada sakit semuanya. Ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Jangan sampai kita aneh. Yang lebih aneh adalah pengikutnya ada. Ya, ya itu ya. Tersinggung kita karena kita belajar baru. Ya, tersinggung oh dia aneh dia. Banyak Bapak dan Ibu. Makanya adab diri kita itu harus kita tanamkan kuat-kuat kepada Allah, kepada ibadah, perintah Allah yang diperintahkan, kepada apa yang Allah turunkan, adab yang harus ditanamkan pada diri kita, adab nafsi diri kita, agar kita meyakini apa yang segalanya hadir di dalam diri kita, baik keburukan maupun kebaikan. Ya, takdir yang Allah tetapkan harus kita terima dengan lapang dada. Ketika takdir itu buruk, maka bersabarlah. Ketika takdir itu baik dan menyenangkan, maka bersyukurlah. Itu saja Bapak dan Ibu. Semoga hal yang sedikit ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, agar masing-masing kita sadar bahwa kita sedang menyiapkan darul akhirah. Kapan Pak? Ya nanti kalau Allah sudah waktunya memanggil kita. Siapa yang tahu kita meninggalnya kapan? Tidak ada yang tahu. Pak yang ini dulu Pak, yang ngerti agama dulu yang meninggalnya. Belum juga tahu. Tapi itu adalah ciri-cirinya yaumil akhir. Jadi ketika datang di akhir zaman, maka Allah akan cabut satu persatu orang yang berilmu. Ulamanya dimatiin satu persatu. Maka muncullah orang bodoh yang mengaku ulama, yang bisa bicara sama semut. Allah cabut. Ini akhir zaman Bapak dan Ibu, kita beristighfar kepada Allah agar kita dijauhi dengan cobaan akhir zaman. Kita tidak boleh ya menghina seorang, melawan kebenaran, dan gomtunas. Gomtunas itu batul hak. Jadi sombong itu apa? Kata Rasulullah dua, batul hak wa gomtunas, meremehkan manusia. Kita tidak boleh merendahkan manusia dari sisi manusianya, tapi kita boleh menyangkal perbuatannya yang salah Bapak dan Ibu. Kita tidak boleh sombong, merasa besar dari manusia, tapi kita bisa meluruskan kesalahan manusia yang lain dengan cara yang baik. Itu saja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada guru kita, Profesor. Sekecil iman seseorang dan Allah paling benci sekecil sifat sombong yang ada di diri manusia. Yaitu pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan mau sharing, kami persilakan. Kalau tidak ada, pada zuhur mohon kita sama-sama ramaikan. Ya, dan dalam ajaran bisa amplop yang banyak karena Ustaz dari jauh. Sudah jauh. Nah, jadi ibu jangan bertanya, Ustaz siapa jauh? Ustaz dari jauh. Jangan tanya, dengerin aja. Ya, terima kasih. Itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat di dunia dan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
وتعالى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد اللهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفضل الكريم وفضل الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الفاتحة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة. يا فارد الأرجاء يا شفاء الأرجاء من العبد يغفر العبد. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من الآخرة. له فيها سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.